Ya sampai atap. Tenggelam berarti ini Ya, rumah nih? tenggelam. Tapi yang pasti sebelum ada pabrik-pabrik ini masyarakat nggak pernah kebanjiran sama Enggak, sekali. nggak pernah. Tetapi sejak berdirinya industri di kita, khususnya di Kerawang 30 tahun yang lalu, kan sudah terbukti mereka kucing-kucingan. Tapi selama 30 tahun, buktinya masih tersisa beberapa desa tertinggal, dan termasuk masyarakat di dalam ya, yang masih kesulitan untuk mencari kerja. Di awal tahun 2021, banjir bandang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Karawang, Jawa Barat. Akses jalan banyak yang terputus. Sekitar 14.000 rumah di 33 desa terendam banjir. Sementara 19.000 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang yang melanda tentunya menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Kehidupan warga terdampak banjir jelas kian sulit. Apalagi pandemi COVID-19 juga belum usai. Bencana banjir di Kabupaten Karawang disebabkan meluapnya air Sungai Citarum, Cibeet, Cikaretek, Cilamaya, dan Cikaranggelap. Desa Karangligar adalah yang paling parah terdampak banjir. Banjir bahkan sampai menenggelamkan rumah 2 lantai milik warga. Sepekan pertama pasca banjir, sama sekali tidak ada bantuan dari pemerintah desa dan kecamatan. Warga hanya mengandalkan pasokan makanan dari relawan, itu pun hanya untuk makan siang saja. Di Karawang ini ada banyak sekali titik-titik banjir, terutama pemukiman-pemukiman yang belakangnya masih sawah ataupun aliran sungai. Dan ini tidak bisa dikaitkan dengan curah hujan semata, karena tentunya alih fungsi lahan dari sawah ataupun daerah aliran sungai menjadi pemukiman-pemukiman berperan penting untuk mengubah daerah resapan air menjadi tampungan banjir. Lewat dari sepekan terjadinya banjir, warga desa Karangligar belum bisa kembali menempati rumahnya. Mereka takut karena tinggi permukaan air sungai kerap naik di malam hari. Mereka terpaksa harus mengungsi ke rumah saudara yang lebih aman di lain desa. Pesatnya pembangunan kawasan industri dan perumahan di Karawang sepertinya berdampak negatif bagi permukiman warga di sekitarnya. Mereka menjadi rutin terkena banjir. Dan tahun 2021 ini adalah yang paling dahsyat. Bu, ini sampai ke belakang semua nih. Iya. Kemarin yang paling tinggi segimana, Bu? Waktu yang 3 meter, 4 meter itu? Ya sampai atap. Tenggelam berarti ini Ya, rumah nih? tenggelam. Terus Ibu kemana? Itu ngontrak ke Jati. Oh. Terus kalau barang-barang yang selama hujan ini, selama banjir udah kerendam, mana yang Ibu buang? Semuanya dibuang. Semuanya? Ya iya, itu kan rumah saya roboh itu dapurnya. Otomatis itu barang-barang perabotan, gelas, piring, ketiban. Udah nggak Habis. bisa dipakai lagi nggak ya? bisa dipakai lagi. Warga tak tahu lagi kemana harus mengadu. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap rusaknya ratusan rumah dan harta benda mereka yang hancur atau hilang karena banjir. Kalau gini kan kita kerugian tuh bukan sedikit, Pak. Satu rumah, satu TV aja mati. Ada 100 rumah udah berapa? 100 TV. Harga 1 juta udah 100 juta, Pak. Itu hitungan paling kecil ya? Paling kecil. Pak, bukan kita rugi gimana fisik sehat. Nggak tahu kan di dalam rumah anak nangis, nggak punya beras, nggak punya makanan, Pak. Dan itu terjadi setiap tahun ya, Kang? Setiap tahun.
kita beli perabotan kita kredit, kita pengen punya kan. Masa tetangga tonton TV kita enggak, kita kredit. 1 tahun kemudian ya gini lagi, habis lagi. Meski dampak banjir begitu luar biasa, sayangnya sampai hari ini belum ada program konkret dari pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencegah banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Warga seakan tak punya pilihan selain menerima nasib. Mungkin ya buat dipindahin gitu ke lokasi kampungnya, ke tempat yang lebih aman. Kalau Akang direlokasi sama pemerintah, Akang mau? Mau, asal ya ini aja lah, nggak ada perubahan lah ya dari segi tanah, segi rumahnya. Tetap luas tanahnya sama, Iya. punya sawah gitu. Iya, maunya gitu. Tapi sudah ada omong-omongan itu belum? Pemerintah udah kasih rencana apa buat warga? Belum ada, belum ada iming-iming apa-apa. Udah gini-gini aja, ditengok aja doang. Udah. Kabupaten Karawang yang berkembang pesat dengan kawasan industrinya ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah berupa banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Hal ini tentu saja perlu penanganan serius. Jangan sampai laju pembangunan justru malah merugikan warga dan lingkungan. Area ini, pemirsa, adalah contoh konkret yang akhirnya menjadi langganan banjir sekitar 5-7 tahun belakangan. Gitu. Padahal sebelumnya, sebelum kawasan industri masuk ke wilayah pemukiman, ke wilayah desa, area ini tidak pernah banjir. Tapi setelah kawasan industri masuk dan semakin luas, akhirnya wilayah makam selalu dibanjiri, termasuk pemukiman-pemukiman di belakangnya. Ternyata tak hanya kawasan permukiman saja yang terdampak banjir. Sekitar 220 hektar sawah milik warga Karangligar juga terancam. Untuk menyelamatkan sawahnya, warga mau tak mau harus membersihkan lumpur yang terbawa banjir dan memanen sawahnya lebih dini. Emang laku nih Pak kalau dikumpulin gini? Ya laku, kalau nggak laku ya dijemur. Dijemur-jemur aja ya, buat Iya. makan sendiri paling. Iya. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, ada sekitar 2.000 hektar sawah yang terendam banjir tahun ini. Lokasinya tersebar di 17 kecamatan. Sebelum industri masuk sekitar 10-15 tahun lalu, wilayah ini merupakan sawah dan 100 hektar sawah yang ada di bagian sana sudah tidak bisa ditanami lagi. Artinya warga juga merugi, kemudian akhirnya warga terpaksa menjual dan ujung-ujungnya mereka menjual ke korporasi lagi. Tak hanya jumlah sawah yang terus berkurang, pembangunan kawasan industri dan perumahan yang meluas juga menyebabkan meningkatnya penggunaan air tanah secara berlebihan. Dampaknya, permukaan tanah di Kabupaten Karawang terus saja mengalami penurunan. Penelitian dari Institut Teknologi Bandung di tahun 2017 lalu membuktikan laju penurunan tanah di Kabupaten Karawang mencapai 5 cm per tahunnya. Tahu di dalam tanah mah nggak tahu tuh masalahnya, tahu ngelelap atau gimana gitu. Tadinya kan ini tinggi ini Pak, masalahnya tinggi ini. Tapi yang pasti sebelum ada pabrik-pabrik ini masyarakat nggak pernah kebanjiran sama sekali. Nggak pernah. Sekalipun gitu Pak, zaman Bapak remaja dulu muda gitu. Nggak pernah? Nggak pernah. Selama kurang lebih 30 tahun berdiri, kawasan industri di Karawang telah menjadi rumah bagi sekitar 1.700 perusahaan dan puluhan ribu pekerja. Roda perekonomian pun bergerak lebih cepat. Kabupaten Karawang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Sayangnya, ada harga yang harus dibayar mahal. Potensi ke depan itu polusi pencemaran sungai akan semakin besar terjadi,
lalu juga potensi pencemaran udara gitu ya dari aktivitas operasional kawasan industri, dan juga semakin meningkatnya potensi jumlah timbulan sampah dari akibat aktivitas manusia yang ada di kawasan itu. Itu sebenarnya tanda-tanda gitu ya, potensi-potensi yang akan bisa terjadi 5 tahun ke depan. Kesadaran mengelola limbah pabrik memang masih mengkhawatirkan. Apalagi pengawasan kurang ketat dilakukan. Selama hampir 30 tahun, masih banyak saja pabrik yang dengan sengaja membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau satu perusahaan tuh ada berapa titik pembuangannya? Harusnya satu. Harusnya Setiap satu ya. Tiap perusahaan satu semua di bantaran Sungai Citarum pun yang di sana kita pakai standar ini. Karena biar untuk memudahkan pengawasan bahwa yang membuang limbah ini perusahaan A, perusahaan B gitu. Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya tak menutup mata terkait dengan masalah pencemaran limbah yang terjadi. Namun, karena keterbatasan yang ada, membuat pengawasan terhadap ribuan perusahaan menjadi sulit, apalagi mencakup wilayah yang sangat luas. Tetapi sejak berdirinya industri di kita, khususnya di Kerawang 30 tahun yang lalu, kan sudah terbukti mereka kucing-kucingan. Kita tidak punya cukup tenaga untuk mengawasi mereka. Ya, tidak cukup anggaran untuk mengawasi mereka. Kabupaten Karawang yang diproyeksikan menjadi kota megapolitan dalam beberapa tahun ke depan selayaknya terus berbenah. Persoalan banjir dan pencemaran lingkungan tentunya membutuhkan solusi yang tepat.